Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi dengan saya Sri Ratna Desita, tentunya di acara Murad Talk Muhammadiyah Sorong Talk Show. Buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, buruan nonton sekarang juga video lengkapnya di channel YouTube UM Sorong TV. Dan kalau kalian pengen dapetin info terbaru dari kami, jangan lupa follow dan juga follow akun media sosial kita. Bersama saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi. Teman-teman dari Fakultas Ekonomi tentu sudah pada tahu kan ya. Beliau adalah Bapak Rais Dera Puarawi SEMM. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Bapak sekarang kesibukannya apa aja sih Pak? Kesibukan sekarang yang jelas di fakultas ada banyak kesibukan selain mengajar. Ada juga kesibukan yang kami lakukan di fakultas adalah pengembangan fakultas itu sendiri. Pengembangan fakultas ya Pak. Rencana ada melakukan mengadakan prodi baru gitu Pak? Ya, untuk pengembangan fakultas itu sendiri ada. Yang pertama akuntansi. Akuntansi. Program studi akuntansi sudah kami usulkan. Masya Allah. Sementara menunggu izin operasional dari pusat. Adapun yang kedua adalah program studi kewirausahaan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kami ajukan secepatnya. Semoga tahun depan kira-kira sudah ada nggak ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, supaya prodinya nambah, mahasiswanya juga semakin nambah. Ya. Tentunya Fakultas Ekonomi juga semakin maju ya Pak. Oke. Benar nggak sih Pak, saya dengar-dengar mahasiswa ekonomi nih kece-kece nih Pak, keren-keren katanya. Emangnya iya ya Pak? Sebenarnya kece-kece yang dimaksud ini adalah apakah dilihat dari ketampanannya atau kecantikannya atau dari kemampuan dia. Kalau dari sudut pandang saya, sebenarnya biasa, sama biasa seperti fakultas-fakultas lain. Tetapi yang diharapkan di sini, kece-kece yang dimaksud adalah jika dia memiliki kemampuan di saat zaman sekarang ini. Iya. Gitu. Jadi tidak harus yang dimaksud kece-kece itu adalah yang wajahnya cantik, benar. tampan, tetapi memang betul-betul dia memiliki kemampuan untuk saat ini apa gitu. Ya, berarti nggak harus good looking ya Pak, yang penting punya kemampuan gitu ya Pak. Itu hanya pandangan orang-orang bahwasanya mahasiswa ekonomi itu kece-kece, padahal biasa-biasa aja sih. Sebenarnya biasa-biasa aja ya. Kemarin kita udah dengar kabar nih Pak. Ada 2 mahasiswa UM Sorong yang ikut PON 20 Papua 2021 nih Pak. Ada 2 orang mahasiswa yang mendapat medali. Yang satu medali emas, yang satunya lagi medali perak. Dan ternyata itu dari Fakultas Ekonomi Pak. Gimana perasaannya Bapak Pak? Yang pertama dari perasaan sih sebenarnya senang. Alhamdulillah ada mahasiswa kami dari non-akademik perlombaan non-akademik itu yang memang tampak diduga ya bahwasanya mereka mampu bersaing di tingkat nasional seperti ini. Yang satu dari lomba renang, menyelam. Selam laut ya Pak. Selam. Yang satu sebagai sepak bola. Jadi pada dasarnya mahasiswa ekonomi adalah tidak harus dia berbisnis, tapi dia bisa menumbuhkan bakatnya itu, yang dengan bakatnya itu dia bisa memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Itu sebenarnya. Nah, terkait dengan persiapan mereka bertanding, kemudian proses bertanding, tentunya kan ada rentang waktu mereka nggak ikut kuliah nih Pak. Nah, proses perkuliahan mereka tuh gimana sih Pak? Apakah dapat toleransi atau seperti apa Pak? Proses perkuliahan sebenarnya tetap berjalan ya selama ini. Sebelum mereka ke Jayapura, mereka tetap melakukan proses perkuliahan melalui online Zoom ya. Jadi tetap mereka lakukan sama seperti mahasiswa yang lainnya. Jadi tidak ada perbedaan.
Yang jelas proses latihannya berjalan, kemudian perkuliahannya juga tetap berjalan. Masya Allah, berarti nggak ada halangan ya di kuliahnya. Ya, betul. Ya. Kemudian Pak, itu kan merupakan capaian yang sangat luar biasa nih. Dari fakultas ataupun kampus, ada nggak Pak apresiasi yang sudah dipersiapkan untuk mereka? Kalau untuk apresiasi yang dipersiapkan, tentu dari universitas mungkin ada, ya, ketika mereka datang nantinya. Tapi belum bisa kami sebutkan. Masih rahasia. Ya. Itu. Ya, masih rahasia berarti ya, nggak apa-apa. Berarti tetap dapat apresiasi nih Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Nah itu tadi dari segi tampilannya, prestasinya. Nah kira-kira selama Bapak jadi dekan nih Pak, ada nggak sih Pak kelakuan mahasiswa yang bikin Bapak kesel Pak? Kesal ya. Ada tentu ada. Ya. Tentu. Boleh ceritain dong Pak. Bukan cuma selaku saya sebagai dekan, tapi sebagai dosen juga. Tentu kita menemukan kelakuan mahasiswa, khususnya di ekonomi saja ya. Di ekonomi. Itu pasti ada. Dalam hal ini ketika proses pembelajaran misalnya ya, yang tidak disiplin, itu kan sesuatu yang tidak menunjukkan hal baik menurut saya ya. Di mana ketika dosennya disiplin, kemudian mahasiswanya tidak disiplin, itu merupakan sesuatu hal yang kurang bagus ya, kurang bagus. Kemudian dalam segi kerapian. Mungkin, itu juga membuat saya juga kurang apresiasi terhadap itu. Terus yang Bapak lakukan pas ada mahasiswa seperti itu apa yang Bapak lakukan Pak? Ya tugas kita adalah marah itu bukan solusi sebenarnya. Jadi berarti Bapak punya cara lain nih Pak? Ya caranya adalah melakukan pendekatan secara persuasif, ya, memanggil untuk dinasehati. Karena memang ketika mereka masuk di lingkungan kita, maka kita bertanggung jawab atas hal itu. Sehingga ketika mereka keluar, mereka bisa mendapatkan hal-hal baru gitu. Ya, jadi mereka tidak hanya mendapatkan materi-materi yang diajarkan oleh para dosen, tapi pesan-pesan moral juga yang kita sampaikan. Apalagi kan ini lembaga pendidikan. Iya benar. Ya itu. Berarti Bapak punya cara sendiri ya Pak. Jadi dinasehatinya face to face berarti ya Pak ya. Oke. Nah tapi sebelumnya Bapak expect nggak sih Pak kalau Bapak ternyata akan diamanahkan jadi dekan di Fakultas Ekonomi? Sebenarnya ini kalau menurut saya ini adalah bagian daripada karir. Ya, yang tentu semua orang pasti akan mendapati itu semua. Hanya pada saat ini adalah kesempatan untuk saya memegang amanah ini. Itu saja sih sebenarnya. Ada nggak Pak pengalaman Bapak selama ini setahun ya Pak, setahun berjalan ya Pak? Pengalaman Bapak selama jadi dekan yang nggak bisa Bapak lupakan nih, pengalaman Bapak? Pengalaman saya selama jadi dekan yang tidak bisa saya lupakan adalah ya, menghadapi masalah-masalah baru sih sebenarnya. Iya, karena baru pertama kali juga saya memimpin fakultas ya. Jadi tentu harus membutuhkan banyak pengalaman. Jadi ini yang memang menjadi catatan terpenting buat saya ke depan. Ya Pak, menjadi seorang sarjana ekonomi, master manajemen, itu kan tidak hanya harus jadi dosen nih Pak. Nah, seandainya nih Bapak tidak berkecimpung di dunia pendidikan, tidak menjadi dosen, Bapak akan memilih berkarir seperti apa Pak? Ya, menjadi seorang wirausaha. Wow, wirausaha. Boleh tahu alasannya Pak, kenapa jadi wirausaha? Ya, kenapa harus berwirausaha? Yang jelas ketika kita melakukan itu maka kita mempunyai fee di situ ya, ada pendapatan yang kita dapat di situ. Benar. Karena tidak bisa dikatakan seorang sarjana ekonomi kalau dia tidak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Makanya kreativitas itu dibutuhkan oleh seorang mahasiswa. Jadi ketika dia selesai nanti setelah perkuliahannya, maka bukan dia mencari pekerjaan, tetapi dia menciptakan pekerjaan itu sendiri atas kemampuan yang dimiliki. Ya, mungkin ini terakhir nih Pak. Pesan untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi nih Pak. Ya, saya mengutip
perkataannya Shirley, beliau juga seorang dosen, mengatakan bahwasanya begini, jangan mau menjadi mahasiswa yang pengecut, ya. Jangan mau menjadi anak muda yang pengecut, hidup hanya satu kali, maka hidup yang berarti, ya. Akan ada yang bertahan, akan ada yang berubah. Cuma satu yang pasti, harapan, keyakinan dan cita-cita itu harus tetap terus diperjuangkan. Iya, Masya Allah. Jadi itulah yang menjadi motivasi kami sih sebenarnya. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Terima kasih nih Pak, waktu sharingnya benar-benar bermanfaat sekali. Dan pastinya nih mahasiswa yang lagi nonton nih langsung, wah ternyata Pedekan pernah kesel ya kalau sama mahasiswa kayak gitu. Nah semoga setelah ini nggak ada nih mahasiswa yang nggak disiplin, terus kerapiannya juga lebih diperhatikan lagi gitu, biar Pak Dekannya nggak kesal ya kan Pak. Nah buat mahasiswa ekonomi itu ternyata nggak harus di akademik ya Pak. Kalau misalkan dia punya bakat di non akademik, silahkan dikembangkan. Pasti ada apresiasinya, terus ada juga hasilnya gitu. Nggak ada yang sia-sia lah kalau misalkan kita berusaha. Terima kasih ya Pak untuk waktu sharingnya. Semoga Bapak selalu sehat, selalu sukses. Masih ada beberapa tahun lagi menjadi dekan. Semoga semakin maju fakultas ekonomi dan prodi-prodi baru yang sedang direncanakan semoga segera terrealisasi Pak. Baik teman-teman, itulah tadi sharing kita dengan Bapak Rais Dera Puarawi SEMM. Semoga teman-teman yang lagi nonton langsung terinspirasi dan tentunya tergerak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi seperti pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Rais di akhir tadi. Jangan lupa saksikan Murotalk Muhammadiyah Sorong Talk Show di channel YouTube UM Sorong TV. Buruan di-subscribe sekarang juga supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari kami. Jangan lupa follow akun sosial media UM Sorong sekarang juga. Oke, saya Sri Ratna Desita, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton.